Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman channel Papayas Gorontalo. Ini adalah video upacara bendera yang digagas oleh seorang camat Batu Daa Pantai pada tahun 2018. Beliau adalah Bapak Latif Suparman dengan gebrakannya yang tak pernah terbayangkan oleh tokoh lainnya, yakni menggelar upacara bendera di tengah laut bersama aparatur kecamatan serta masyarakat saat memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di saat itu sangat viral diperbincangkan sampai masuk di beberapa program TV nasional maupun swasta, teman-teman. Dan Pak Latif Suparman ini tidak hanya dikenal sebagai sosok pejabat yang memiliki segudang gagasan dan terobosan-terobosannya, tapi juga dikenal sebagai camat yang tampil bersahaja, dekat dengan rakyat, ramah dan akrab dengan siapapun. Saat ini pun beliau masih menjabat sebagai camat, dan kali ini beliau berpindah wilayah, yaitu di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Apa saja kesibukan Pak Camat ini, teman-teman? Kalian akan saya ajak menemui beliau. Mari sama-sama saksikan video ini. Kecintaannya terhadap bunga bonsai sungguh terbilang luar biasa. Di tengah kesibukannya sebagai camat, sejak pagi buta dan sore hari ia merawat bunga bonsai ratusan jumlahnya. Yang lebih mengagetkan lagi, hampir setiap sore ia datang menyiram bunga bonsai yang jumlahnya ratusan itu. Padahal seorang camat, ia bisa saja meminta stafnya untuk melakoni pekerjaan itu, namun hal itu tidak dilakukannya. Bagi yang tidak mengenalnya, mungkin ia sepintas dianggap sebagai tukang kebun. Padahal ia adalah seorang camat berprestasi dan mantan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, boleh tanya-tanya Pak? Ya, Bapak ini kan seorang camat. ya. Bagaimana caranya merawat bonsai ini di sela-sela kesibukan Bapak? Jadi di sini kita dituntut memanage waktu yang ada. Ya. Selain kita sibuk dengan tugas pokok kita sebagai aparatur sipil negara, Ya. kita juga dituntut untuk bagaimana bisa meluangkan waktu sekecil apapun waktu yang ada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyalurkan hobi kita ini. Saya dengar dari masyarakat Pak, Bapak itu sampai mengurus bonsai ini di jam 3 pagi ya? Ya, jadi seperti itu. Jadi kita berusaha kalau waktu siang kita tidak ada waktu, Iya. maka kita manfaatkan waktu yang ada itu pada malam hari. Wah, mantap Gitu. sekali Pak, sangat ini. Ya, boleh perkenalkan diri dulu Pak kepada subscriber saya. Ya, saya Latif Suparman, Ketua PPBI Gorontalo, Persatuan Penggemar Bonsai Provinsi Gorontalo. Wah. Nah, di samping itu juga saya selaku camat di Kecamatan Tibawa. Wih, mantap. Baik Pak, ini kira-kira jenis bonsai yang paling Bapak senangi atau yang paling mahal di sini yang mana Pak? Nah, kalau yang paling mahal ini jenis Santigi. Ini namanya, ini Santigi. Ya. Ini jenis yang paling mahal. Bisa mencapai angka sampai miliaran rupiah. Sampai miliaran harganya. rupiah. Ya. Dilihat dari apanya kalau bonsai itu? Keunikannya. Keunikannya. Ya. Jadi tidak semua pohon itu Iya. unik. Memang hampir banyak jenis pohon yang bisa kita buat bonsai, tetapi yang unik itu memang agak jarang. Dan yang paling unik itu adalah jenis pohon Santigi. Cara cara perawatannya itu Pak seperti apa? Jadi sejak kita ambil dari alam, Ya. kita coba dia menyelesaikan diri karena ini adalah tumbuhan laut, Ya. maka kita mencoba untuk pohon ini bisa menyesuaikan diri dengan
keadaan di luar laut. Oh gitu. Gitu. Berarti tumbuhan laut ya, pohon Ya. yang hidup di pinggiran laut ini Ya, Pak? di tebing-tebing. Di Ini tebing-tebing. hidupnya Oh, di gitu. karang. Di karang, dan kita gali dari karang, kemudian kita tanam di pot, dan usahakan dia bisa secepat mungkin menyesuaikan dengan waktu yang ada. Oh iya. Terus apa namanya, ini ada berapa macam Kalau bonsai yang kalau di sini? berada di sini kurang lebih hanya 6 jenis saja yang ada di sini. 6 jenis, Ya. tapi model yang berbeda. Ya, gitu. Tapi kalau untuk Provinsi Gorontalo, ini sebenarnya sumber bonsai. Sumber tanaman bonsai itu ada di Provinsi Gorontalo ini. Iya. Saya sudah coba menelusuri, ada kurang lebih 38 jenis pohon di Gorontalo ini yang bisa dibuat bonsai. Oh gitu. Ini jadi pohon ini jenisnya wahong. Ini pohon wahong ini adalah pohon lokal yang kita sambung dengan yang namanya pohon sancan, sehingga nama pohon ini berubah menjadi wacan. Jadi wahong dan sancan. Ini Jadi gabungan dua dua jenis pohon yang digabungkan menjadi satu satu jenis. Jadi namanya menjadi Wacan, wacan, wahong, wahon, sancan. dan sancan. Ya. Oh gitu. Wih, mantap. Ini saya tanam terbalik. Oh gitu. Ini jadi ini akar, bagian atas ini akar. Wow. Kita tanam terbalik, dan alhamdulillah ini hasilnya. Ini sudah ditawar oleh Bupati dari Siak, Iya. Aceh, 80 juta. Tapi belum saya berikan. Sangat fantastis. Ini semua Ya. ini milik Pak Camat atau milik rumah dinas, Pak? Ya, ini milik saya. Milik pribadi? Ya, karena pada saat pelaksanaan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo, Iya. dilaksanakanlah pameran. Dan saya meminta ke Pak Bupati langsung untuk lokasi pameran Oh, gitu. khusus bonsai itu saya minta di halaman rumah dinas Bupati. Jadi di sini walaupun berbulan-bulan, Iya. ini tidak masalah. Oh gitu. Jadi halaman ini Pak Camat pergunakan untuk menjadi Ya. salah satu lokasi untuk Ya. pameran. Ya, Pameran siapa saja yang bisa datang, terbuka Ya. untuk siapa saja. bukan untuk siapa saja. Oh gitu. Nah, jadi ini saya ingin memperkenalkan kepada para pejabat yang datang dari luar daerah Iya. bahwa Kabupaten Gorontalo juga memiliki potensi bonsai yang Potensi bonsai. yang mendunia. Gitu. Iya. Pak, bisa kita main-main ke rumah, Pak? Bisa, Melihat, sangat bisa. Berarti di rumah Bapak juga banyak juga tanaman bonsai Kalau seperti di ini. rumah saya itu ada kurang lebih 400-an pohon. Wow. Jadi yang berada di halaman rumah dinas Bupati ini Iya. hanya sekitar 72 pohon. Baik. Oke, Pak. Kita langsung aja ke rumah, Pak. Bisa. Oke, ya. Ya. Di antara dari bonsai-bonsai yang ada di sini, favoritnya Pak Camat yang mana? Saya kira semua saya favorit. Semuanya. Gitu. Semuanya favorit. Kenapa? Karena kalau kita tidak memfavoritkan dia, misalnya, maka kita akan biarkan dia hidup seenaknya, gitu. Maka kita harus memfavoritkan semua, sehingga semua tanaman ini bisa kita rawat dengan baik. Ini ada berapa varietas yang ada di sini? Kalau di rumah saya ini baru kurang lebih 12. 12. Kurang lebih 12. Dan di Gorontalo ini seperti yang saya sampaikan tadi ada kurang lebih 38 jenis 30. pohon yang bisa kita buat bonsai. Dan rencana saya setelah saya pensiun nanti di halaman samping ini saya akan buat taburan pot. Jadi tanaman buah dalam pot. Jadi semua jenis buah saya akan tanam di dalam pot. Gitu. Dan berbuah di pot. Oke. Jadi harapan Pak Camat seperti apa mengenai? Saya berharap tentunya sebagai ketua PPBI Gorontalo, saya berharap khususnya kepada para anak-anak muda untuk mari kita bersama-sama menggeluti hobi yang satu ini, karena ini bisa mendapatkan income
bagi para anak muda. Baik, terima kasih banyak Pak Camat. Ya, Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.